Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, kita sudah berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Mari kita syukuri keberadaan kita di bulan Ramadan merupakan anugerah Allah Azza wa Jal yang sangat besar. Cara bersyukurnya bagaimana? Pertama dengan meningkatkan ilmu. Kedua meningkatkan amal saleh kita. Di antara amal saleh yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Namun kalau kita baca-baca literatur dari para ulama, ternyata tidak kita dapati dalam satu ayat pun, dalam satu hadis pun penyebutan salat tarawih. Tapi bukan berarti bid'ah. Kalau istilah itu tidak ada, bukan berarti bid'ah. Salat tarawih bukan bid'ah. Kita perlu bercerita dulu. Asal usulnya salat tarawih itu bagaimana? Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam belum ada istilah salat tarawih. Tapi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau bangun malam. Kemudian beliau masuk masjid. Gak biasa-biasanya beliau salat malam itu di masjid. Karena afdalnya sholat sunnah itu ada di rumah. Nabi SAW keluar ke masjid. Di sana sudah ditunggu oleh beberapa orang. Di malam pertama hanya beberapa orang yang ikut sholat. Keesokan harinya tentu jamaah bercerita kepada yang lain. Sehingga malam kedua jamaah tambah banyak. Malam ketiga lebih banyak lagi. Malam keempat membludak sampai hampir tidak muat itu masjid. Tetapi Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya sampai subuh. Setelah sholat subuh, akhirnya beliau berpidato. Innahu la yakhfa alayya makanukum, walakin akhsha an tufrada alaikum salatul lail. Aku bukannya tidak tahu kesemangatan kalian, keberadaan kalian di sini, tapi aku khawatir kalau salat malam ini justru diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sejak saat itu salat malam berjamaahnya di bulan Ramadan sampai akhir hayat beliau tidak ada. Sampai selesai khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada. Begitu di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di pertengahan kedua khilafah beliau melihat ke dalam masjid. Wah, ini berantakan. Masing-masing sholat sendiri-sendiri, ada yang berjamaah dengan 10 orang, ada yang berjamaah dengan 3 orang. Melihat keadaan itu, akhirnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bergagasan. Diangkatlah 2 orang imam. Bergantian. Satu namanya Ubay ibn Ka'ab dan kedua Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma. Nah, mulai di zaman itu berarti generasi ketika Umar menjadi khalifah dan yang hidup pada saat itu tentu generasi tabi'in. Nah, bagaimana yang dilakukan saat itu? Yang dilakukan saat itu memang tarawih sebelum tidur. Setelah sholat isya. Tapi sholat isyanya sudah malam. Umar ibn Khattab radhiyallahu an sendiri beliau tidak ikut. Beliau beralasan bahwasanya innas salata allati yanamuna anha khairun mimma yaqumun.
sholat malam yang mereka lakukan setelah tidur terlebih dahulu itu lebih baik daripada yang mereka sekarang lakukan. Maka seandainya memungkinkan, sholat tarawih itu tetap dilakukan seperti sholat tahajud. Yo. Dan sholat tarawih itu disebut sholat tarawih bukan karena dia habis sholat isya. Tetapi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya mereka itu cara melakukannya adalah 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Setiap 2 kali salam isinya 4 rakaat. Mereka beristirahat. 1 kali pengistirahatan namanya tarwihatun. Tambah lagi 2 kali salam, 4 rakaat, berarti sudah 8 nih. Nah, istirahat lagi. Kemudian 3 rakaat yang terakhir istirahat. 1 kali pengistirahatan disebut tarwihatun. 2 kali tarwihataini. Beberapa kali pengistirahatan sebutannya tarawih. Maka sebutan tarawih itu karena ada jeda-jeda istirahat. Bukan karena habis sholat isya. Demikian, semoga ini menambah pemahaman kita dan mencerahkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.